Lepas 6 KR aman? Aman. Ada lagi? Aman. Kalau saya sih lumayan aman di sananya. Cuma ya ketar-ketirnya ya di Israel itu. Apalagi anak-anak kenal. Ada beberapa kenal kan. Oh pernah saya di 17A. Ternyata dulu anak Poncol, ternyata dulu dia bekas muridnya mama saya. Oh anak budut, saya udah ngumpet. Dia tahu kan kenal aku, kenal mama juga. Walaupun Mbak anak SMA? SMA, dia sengaja mancing, tahu saya kenal. Oh itu anak budut, ya kan mau nggak mau saya di. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, balik lagi di channel gua Bonser Channel. Kali ini masih di kedai Raden, Kopi Raden ya. Iya, Kopi Raden di daerah Puri Gading, Pondok Melati, Kampung Sawah. Dan kali ini gua dapat narakisah yang cukup unik, sesuai penampilannya. Nggak STM mulu yang bakal tampil di sini. Ini narakisah dari alumni SMA, karena gue juga ada proyek di Andrew Najil 75 channel dari SMA Purnama. Nah sekarang di Bonser Channel gue kulik tentang SMA, tapi SMA mana? SMA 1 Negeri Jakarta Budi Utomo. Pengen tahu tentang narakisah? Ya, kita langsung suruh perkenalkan diri. Kenalan diri Mbak. Halo semuanya. Siapa ya? Saya Rati, lulusan SMA 1 Budi Utomo, angkatan tahun 2000. Milenium ya? Milenium ya, zaman-zamannya dulu tawuran mulu, pulang sekolah, ampun dah tobat. Kalau dulu berarti kalau mengalami begitu, berarti situasinya ikut di kondisi, ikut di basis budut ya? Di basis, karena kan arah saya pulang kan ke daerah Kampung Rambutan. Jadi tuh rutenya kalau nggak 17A, 40 atau Potas 2. Itu aja sih sebenarnya rutenya. Tapi karena biasanya kita kena terjebak ya, kalau aku bilang terjebak kondisi itu pada saat hari Jumat. Karena kan Jumat kita pulang cepet tuh. Anak STM biasanya begitu pulang udah banyak nongkrong tuh di dekat halte yang dekat itu jembatan. Itu udah banyak banget yang nongkrong. Nah begitu kita naik, tau mereka ikutan naik. Ya sudah, mau nggak mau, udah kita nyempil di belakang, kena aja. Apalagi tuh kalau udah kenanya di mana? Kalau naik 17A kena di Poncol. Kalau yang naik di 40 atau Potas 2 kena di Israel. Iya kan, betul, kena di mana-mana kena pasti itu. Kita ngegas dulu Mbak, kita nggak ngomongin seru dulu, kita ngomongin Mbak kenapa dari Ciracas dulu milih SMA Negeri 1, padahal sono juga banyak favorit kan? Karena rayon ya, dulu. Pilihan rayon. Dan kenapa dari timur ke pusat? Saya dulu rumahnya kan di Kodim 0501 di daerah Jakarta Pusat. Ya, saya di situ. Terus kemudian kelas 6 kan kena gusuran, kelas 6 SD pindah ke Ciracas. Nah, karena tanggung kelas 6 SD mau pindah, jadi dari kelas 6 SD itu saya sudah sekolahnya di Pasar Baru. SMP-nya? SD-nya kan kelas 6 belum selesai di Pasar Baru. SMP Pasar Baru. SMP di Sin Yosef, di Israel justru Sin Yosef. Nah, baru SMA-nya tidak pindah rayon, tanggung sekalian jauh udah di SMA 1, dapat kebetulan di SMA 1. Dan pilihan favoritnya waktu itu yang masuk SMA 1? SMA 1, iya. Kondisinya pada saat itu SMA 1 emang karena di Jalan Budi Utomo, Mbak tahu padahal kondisinya pada saat itu? Maksudnya untuk di jalur pulang pergi tuh bakal kena imbasnya lah. Tahu, tapi memang kebetulan pilihannya begitu favorit dan dapat ya sudah, kepalang tanggung. SMA 1 dulu susah banget masuk ya, name-nya pasti palang 4 ke atas ya Mbak ya? Ya begitulah kira-kira. Dan ngambil jurusan? IPA, dapat IPA. IPA lagi, mantep. Tapi dulu kuper karena perjalanan jauh ya, jadi begitu pulang sekolah ya langsung pulang, karena sampai rumah jadi udah pasti jam 5, apalagi dulu SMA. Ciracas sampai Pasar Baru, jalur yang tadi disebutin kan cukup panjang, dan yang dilalui melalui ikut bis 40, 17A sama Potas 2. Mbak, situasi kondisinya itu
sering terjebak kondisi di jalur anak-anak STM tawuran? Oh sering, bukan sering lagi, hampir setiap hari lah ya? Iya, setiap hari pasti. Nah, itu dari zaman pendaftaran kelas 1, ada nggak kisah yang Mbak ingat? Zaman dari kelas 1 sih pas pendaftaran sih nggak ada masalah ya, cuma pas mulai kita pulang, iya kita pulang kan, tapi kan karena dasarnya saya sudah di SMP Saint Joseph yang memang notabene-nya Israel ya, pulang sekolah suka banyak juga yang ikut tawuran bareng-bareng ya, maksudnya sudah biasa, ngerti keadaannya, takut panik iya, tapi ya maksudnya udah biasa lah, bukan yang awam tawuran tuh enggak gitu loh. Nah, jadi, kalau jalur pulang kebanyakan tadi terjadi jalur pulang, kalau pagi aman ya? Kalau pagi aman, nggak ada sarapan tawuran ya? Iya, pagi aman, karena dulu waktu itu saya ada kebetulan kan di Ciracas itu ada kayak pabrik ya, dia tuh kalau pagi ada antar jemput untuk karyawannya. Nah, saya pagi ikut itu. Saya kebanyakan pagi ikut itu. Jadi aman lah. Pulangnya itu yang agak jiper. Pulangnya yang Mbak paling gak lupa di kelas 1 apa Mbak? Ceritanya ada nggak? Pulangnya di kejadian pada saat itu. Waktu itu pas pulang kebetulan saya naik 17A. Lagi anteng nih, duduk dekat meja situ, tiba-tiba lagi penggaris besi. Di daerah mana? Di daerah Poncol. Di Poncol. Gitu. Aduh, udah masuk, udah ngumpet, diumpetin kepala di sini ngumpet. Ya mau gimana? Itu terus di dalam anak STM Budunya penuh. Penuh, lumayan. Ya udah sering itu tuh udah. Terus pernah juga naik Patas 2 sampai bisnya itu karena tawuran diberhentikan, dimasukin ke kantor polisi yang di Kampung Melayu ya. Yang di apa sih? Sesi 7 di Jenderal Urip. Iya, pokoknya di daerah Kampung Melayu tuh dimasukin ke sebelah situ. Terus semua anak sekolah turun. Termasuk Mbak? Saya suruh turun lah, saya turun. Udah Mbak, nggak usah, dari belakang kan saya duduknya di belakang kan. Udah Mbak, pindah ke depan aja tapi nggak usah turun, kata bapak-bapak di situ kan. Mbak nggak tahu apa-apa. Ya udah, begitu saya di depan udah turun semua, saya duduk depan, pindah, saya nggak diturun. Itu lumayan lolos ya kan, saya nggak tahu apa-apa. Maksudnya benar-benar kita waduh batu segala macam udah. Kalau hari Jumat itu udah makanan sehari-hari ya, maksudnya kalau saya pulang mayoritas seperti itu. Nah, versinya kan karena Mbak dulu SMP-nya di Santo Yosef, terbiasa dengan tawuran. Nah, begitu Mbak di Budut, ekspektasinya sama gak atau lebih ekstrim? Kalau dulu di kondisi itu. Kalau dulu SMP kan nggak terlalu, maksudnya anak STM-nya kan nggak terlalu, kesananya kan nggak terlalu ekstrim ya. Nah kalau ini kan Budut bener-bener yang Saint Joseph-nya di situnya menyerang, belum lagi yang KF segala macam itu kan sepanjang jalan kan. Itu tuh udah bener-bener, wah udah ini ekstrim. Titik pulang awalnya anak Budut itu sampai ini jalur 40 17 Patas 2 ya. Titik pulang pertama di mana? Di Senen. Di Senen. Ditungguin tuh Poncol. Poncol. Kalau 17 saya, pas Senen kan itu ada Israel. Terus di sana ada 6KR. 6KR kan teman. Iya, tapi kan tetap dari sininya kan di Israelnya itu udah rusuh di situ kan. Tetap aja jalan kesananya lagi udah. Lepas 6KR aman. Aman. Ada lagi. Aman. Kalau saya sih lumayan aman di sananya. Cuma ya ketar-ketirnya ya di Israel itu, apalagi anak-anak kenal, ada beberapa kenal kan. Oh pernah saya di 17A. Ternyata dulu anak Poncol, ternyata dulu dia bekas muridnya mama saya. Oh anak Budut saya udah ngumpet. Dia tahu kan kenal aku, kenal mama juga. Walaupun Mbak anak SMA. Dia sengaja mancing, tahu saya kenal. Oh itu anak Budut ya kan, mau nggak mau saya dikerubutin di Poncol. Terus dianya cengar-cengir, tenang, enggak itu muridnya itu gua nggak apa-apa di SMA. Tapi kan kita udah ketar-ketir ya. Udah sport jantung ya? Udah sport jantung. Bilang itu tuh Budut tuh. Aku udah diem aja di sini diem. Aku nggak ngeh dia. Ternyata suwe banget bilang si ini kenal dulu. Oh ya udah. Sini mau di jam mana jam atau zamannya palak-palak kan? Beta. Iya beta kan jam mana bilang. Terus nggak ada, gue bilang nggak punya nggak apa, bilang emang dari dulu kan nggak terlalu suka pakai apa nggak ada. Terus dia di belakang cengar-cengir. Terus udah jangan digangguin, teman-teman muridnya guru gua gitu, kata yang bekas murid mama itu gitu. Anak Poncol tapi bilang udah makanya lu hati-hati kalau lewat sini, katanya. Ya mau gimana hati-hatinya ya, orang kita Buddha. Iya
mau gimana. Sebenarnya kalau dari zaman Mbak anak SMA itu karena situasinya kadang-kadang bareng STM atau ada yang emang ikut STM nggak sih Mbak? Maksudnya dari di jalur 40 nih bicara. Kalau mau kayaknya sih kalau anak SMA-nya ada ya beberapa, memang mereka nungguin ya, maksudnya kalau Jumat itu pada ngumpul ya di situ. Jadi memang rame-rame tuh SMA segala macem bareng. Iya. Cuma kan karena saya perempuan sendiri yang jalurnya rumahnya jauh kan rata-rata. Mbak perempuan sendiri apa ada temennya di jalur situ? Di jalur 40? Jalur 40 sih saya waktu itu pernah ada barengan, yang cewek, tapi saya jarang bareng ya, maksudnya kan nggak pernah bareng karena dia kadang dijemput sama bapaknya. Kalau saya kan kebanyakan naik bis gitu, naik angkot gitu. Dan kejadian kelas 2 kelas 3 yang istilahnya situasinya pulang balik itu ada lagi nggak yang lain lagi? Kalau untuk tawuran paling yang waktu kerusuhan 98 tuh. Wah, itu kita udah mau naik kelas 2. Mau naik kelas 3 dong. Kelas 2 mau naik kelas 3. Itu bener-bener yang nggak bisa pulang sama sekali, yang kemana-mana udah bakar-bakaran, posisi jauh dari rumah tuh. Orang tua bapak mau jemput saya udah nggak bisa karena nggak ada angkutan ya, kita nggak ada telepon dulu kan, nggak ada handphone segala macam, lost kontak. Untungnya teman saya itu bapaknya Intel, jadi kita nginep di kantor polisi karena bener-bener nggak bisa pulang. Udah ini banget kan waktu itu, apalagi di Salemba itu yang pembakaran apa PDI itu ya. Itu udah parah banget, kita lewat situ sebenarnya nyari jalan mau pulang tapi nggak bisa. Itu yang nggak bakal lupa ya? Ya nggak bakal lupa, nginep di kantor polisi, tidur di situ, besok paginya baru pulang. Nah, bener-bener. Dan bukan Mbak doang. Iya. Maksudnya situasi bukan jalur situ doang, jalur yang semuanya. Iya, karena memang bapak katanya udah sampai ke naik kereta, ternyata keretanya udah nggak bisa semua, ditutup akses semua, udah nggak ada jalan ya. Untungnya itu saya punya teman yang memang benar-benar dapat, kalau nggak saya nggak bisa bayangin deh saya gimana, namanya perempuan sendiri, rumah jauh, nggak ada telepon, nggak ada apa, mau kemana tuh udah bingung. Sedangkan itu udah kelihatan asap kemana-mana, kita baru dipulangin itu udah, maksudnya udah crowded, udah kelihatan baru dipulangin. Sebelumnya kan nggak dipulangin gitu loh. Itu bener-bener udah panik. Tapi kayaknya mungkin situasinya pada saat 98 itu semua. Bukan sekolah doang, orang kerja dan iya. Ya. Itu yang benar-benar yang sampai sekarang masih kepikiran. Aku bilang, untung bersyukur banget punya teman yang bisa aku tidur di situ. Kalau nggak aku udah nggak bayangin tuh gimana, di mananya lontang lantungnya jalan pulang nggak bisa. Udah ampun deh, itu doang sih yang benar-benar lebih berkesan daripada tawuran, karena nggak benar-benar dikduk gitu, udah bingung, udah apa-apa. Mbak, menurut Mbak apa yang membuat Mbak terobsesi untuk masuk SMA 1 dan di dalamnya ternyata SMA 1 seperti apa? Karena secara efek psikologi, karena dikelilingi STM 1, STM 5, PGRI 4, PGRI 5, dan Mbak pasti kena imbasnya kan gitu. Dulu tuh nggak kepikiran yang seperti itu ya, maksudnya kepikiran SMA urusannya STM gitu ya. STM gitu, nggak ada kepikiran buat nanti pulang bareng segala macam, nggak ikut. Apalagi waktu itu kan SMA pulang sekitar sampai jam 3-an ya, hari biasa ya, nggak kepikiran. Dan nggak bakal ketemu STM. Iya sebenarnya, cuma ternyata kan ada hari Jumat itu kan harinya sebentar pendek. Nah, dan ternyata hari Jumat itu yang memang momennya gitu. Berarti Jumat dakdikduk ya, Jumat mencekam lah ya. Iya, Jumat mencekam. Kadang mau nggak mau nungguin pulang agak redan, tapi kan di sekolah udah kosong. Maksudnya paling ada agak pelajaran kayak ekskul, udah sebentar doang kan. Setelah itu kosong, mereka kan kadang masih nongkrong segala macam. Sekolah waktu itu sampai Sabtu sekolah. Sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, yang paling nggak Jumat disuka, Sabtu. Yang paling nggak disuka itu hari Jumat. Iya, karena pasti itu. Aduh, Jumat mencekam anak SMA 1 Budi Utomo. Tapi bukan jalur Mbak doang, jalur anak SMA 1 yang lain, mau barat, mau timur, mau selatan, itu pasti bareng anak STM tuh ya. Iya. Tapi memang dulu tawurannya parah sih ya, namanya penggaris besi yang ditipisin, terus yang gear. Itu yang benar-benar batu kata lagi di depan udah dipersiapkan. Jadi mereka rata-rata udah mempersiapkan itu gitu loh. Jadi di belakang udah kelihatan udah bawa senjata yang mereka nggak simpen, tapi udah
Kondisinya di dalam kelihatan. bis pada saat mau pulang itu? Iya kan mereka di belakang, aku udah kadang duduk di depan atau kadang tetap kan namanya bis penuh ya anak-anak udah banyak walaupun mereka sih nggak gubris kita ya maksudnya udah tapi kan di jalan mereka tawuran pasti kita kena imbasnya itu aja. Mau nggak mau iya. Budut gitu kan? Iya mau nggak mau ada labelnya di sini SMA 1 kan gimana? Pakai label? Ya kan kalau misalnya pakai label ada. Iya. Nah dengan label tersebut ada kejadian nggak Mbak yang Mbak diincar ditandain selain anak koncol tadi ya karena kena Mbak anak budut? Enggak sih kalau Ditegor, wah lu anak budut gitu? Enggak sih kalau itu enggak cuma yang satu itu doang karena memang dia kenal muka saya karena kebetulan dia Bekas Santo Yosef bekas muridnya mama jadi ya mau nggak mau mereka tahu saya gitu yang lainnya sih nggak masalah soalnya juga saya kan kadang tetap masih bolak-balik ke Sin Yosef ya maksudnya kalau pas pulang cepat atau apa saya nyamperin mama pulang bareng sama mama jadi begitu masuk Sin Yosef Israel juga woi budut ya gitu udah biasa iya woi anak budut masuk Israel gitu kan kalau pas gitu woi budut begitu udah maksudnya ya udah biasa kayak karena udah kenal semua dan rata-rata kan yang seangkatan itu temennya SMP saya temen dulu SMP yang anak SMP Santo Yosefnya temen SMP iya semua. mayoritas temen SMP saya semua jadi kenal mereka bilang woi budut paling begitu doang tapi ya memang kenal mau gimana masuk kandang macan nih aduh memang nah selama 3 tahun Mbak lulus ya? lulus lah alhamdulillah lulus di SMA mah nggak ada yang nggak lulus ya? iya lulus nggak kayak STM kalau STM kan nggak lulus pindah dari STM 1 pindah ke PGRI 4 kalau SMA lulus rata-rata apa yang berkesan Mbak selama sekolah di SMA 1 yang nggak pernah lupa? Ini kita bicara bukan di jalur, di sekolah. Tapi memang ya satu ya pendidikannya iya keras, yang benar-benar disiplin waktu zaman saya ya. Yang pagi-pagi tuh ada jamnya kita harus senam pagi jam 6 dan bayangkan saya setengah 6 apa setengah 7 apa jam 6 sekitar segitu deh dan saya dari rumah harus benar-benar pagi setengah 5 karena jauh habis azan subuh iya karena kan memang jauh dan dulu kan bis nggak sebanyak yang sekarang gitu nggak kayak busway lah nggak kayak busway itu terus sih so far ya maksudnya biasa saja ya karena dulu memang zaman sekolah bukan orang yang menonjol kalau untuk sekolah ya maksudnya ya termasuk ya udahlah ya sekolah menjalankan sekolah ya sekolah pulang sekolah ya sudah karena yang lain nggak neko-neko karena apa kalau yang lainnya pulang sekolah mau main saya mikir kalau saya main nanti saya sampai rumahnya jam berapa karena jauh iya jadi mereka kadang jalan yuk ke dulu Golden Trolley atau dulu yang namanya Pasar Baru iya ya pokoknya lingkungannya hiburannya situ aja iya tapi kan saya jauh rata-rata kan teman-teman rumahnya di sana dekat di Sunter dan segala macamnya ya kan yang dekat-dekat lah kalau saya mentalnya jauh banget jadi mau main tuh udah benar-benar nggak pernah malahan jadi pulang ya berangkat pagi pulang udah kehidupannya di sekolah ya belajar udah gitu mungkin juga nggak banyak yang kenal sama saya ya apalagi anak IPA kalau SMA terkenal anak sos Mbak ya iya nggak IPA ya udah biang-biangnya anak sos kalau SMA ya iya ya udah itu hanya itu aja sih yang maksudnya ya kalau buat saya sih yang lebih berkesan ya karena perjuangan banget ya untuk pulang sekolahnya itu aja sih kalau untuk di sekolah sih so far so good guru-gurunya juga benar-benar disiplin kita ngajarinnya enak apalagi dulu zamannya kan sekolahnya terkenalnya karena bangunannya lama ya unik gitu jadi pengen nyoba masuk situ unik segala macam apalagi dulu lolos ternyata dan SMA 1 Budu itu dari timur, pusat, barat, selatan, Bekasi, Depok salah satu favorit di zamannya dulu makanya waktu itu pas bangga banget bisa masuk situ benar SMA 1 Jakarta yang lain belakangan SMA 1 Jakarta yang utama iya dulu bangga banget bisa masuk situ apalagi rayon makanya sempat pikir pindah rayon Jakarta Timur enggak deh udah sekalian di situ karena udah kayaknya SMA 1 tuh namanya udah gaungnya udah bagus banyak ya alumnus kita yang jadi alumni SMA 1 yang pengusaha sukses dan penjabat-penjabat iya jebolan SMA 1 kayak dulu waktu walaupun identik namanya Budut iya Budut itu ada positifnya ya di SMA 1 iya benar memang positifnya dia di SMA 1 itu karena memang mau gimana ya kita kan sejalan SMA 1 iya ini taman pohon iya kan nggak ada tembok iya makanya itu doang
kayak ya udahlah mau gimana, tapi memang menikmati sih bener-bener yang dulu kita sekolah ya. Dulu memang ya saat itu tantangannya, senangannya ya mau nggak mau ngerasain. Oh dulu gue ngerasain nih zamannya dulu tawuran yang parah, sekarang kan nggak ada tawuran yang seperti itu ya. Iya, dan jangan. Iya makanya jangan. Dulu bener-bener yang ngerasain banget itu, udah, aduh bener. Kalau mau bis keluar masuk kantor polisi ya sudah biasa. Dan tiba-tiba kita lagi duduk, tiba-tiba terus ada pecahan kaca di sini, di rambut juga udah pernah ngerasain gitu. Jadi untuk langsung ditutupin sama orang yang sebelah. Tapi kondisinya sampai ikut terciduk jangan ya, nggak pernah ya. Apa tuh? Ikut terciduk anak STM nggak pernah ya? Enggak. Pokoknya mereka aman, tuh aman, selalu aman. Cuma mobil diamankan ke kantor polisi ya itu udah berapa kali bis gitu. Ya walaupun imbasnya tiap hari, tapi situasi kondisinya jadi hal biasa ya. Udah jadi hal biasa. Ya takut jiper ya dak-dikduk tapi udah biasa. Kalau udah lewat itu aman gitu. Terus lihat, misalnya ada kosong, udah aman. Kepikiran nggak sih begitu bangun tidur, aduh gue jalur panjang, gue ngelewatin jalur ini, titik-titik ini. Kepikiran nggak sih pada saat itu? Enggak sih, fun aja. Maksudnya karena udah biasa sekolah jauh, udah biasa, maksudnya ritmenya udah tahu, ya udah biasa aja. Maksudnya nggak ada beban yang pulang gimana, karena mungkin cuek kali ya. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali, nanti gue pulang begini-begini. Takut ada, takut jelas, tapi ya udah. Maksudnya ya udah jalanin aja gitu. Mau gimana, karena memang pilihannya di situ gitu. Mau gimana, kenapa milihnya di situ gitu loh. Nah. Karena nama Budut. Iya. Karena SMA 1. Iya, karena memang dari situ pengen SMA 1 dari dulu. Sekarang saya lebih dalam nih Mbak, berbicara kisah romantis ya kan. Karena SMA kan tawuran ya istilahnya hanya dari imbas dari STM. Kalau Budut romantisnya ada gak sih Mbak, dalam arti anak STM sebenarnya ada gak yang kecantolan SMA atau SMA ada kecantolan STM? Dan Mbak ngalami itu gak? Kalau saya ngalamin kecantolan anak STM, STM-nya justru STM Seniosep. Iya. Tapi itu pun juga setelah udah lulus udah lama. Udah lama. Ternyata dia alumni Seniosep. Dan itu. Oh, udah STM teman-teman Mbak, STM sama SMA ada yang cinta lokasi. Kalau STM sama SMA kurang tahu deh, karena kalau SMA Budut dulu kan maksudnya anak-anaknya nggak bisa disentuh nih. Iya, kayaknya bukan tipikal. Ini anak cerdas nih. Kayaknya bukan tipikal yang kalau emang keadaannya pengen belajar terus ya. Enggak, perempuannya itu kayaknya bukan yang mau kalkulasi berinteraksi dengan STM, jarang. Karena kan memang dari mereka pulang segala macam kan, aku sih ngelihatnya kayaknya nggak ada ya, tapi kalau di dalam SMA-nya sih mungkin iya. Cuma kalau dari SMA ngelancong ke STM itu kayaknya agak jarang ya. Kayak aku sih kayaknya nggak tahu STM gitu. Nungguin SMA mah banyak. Iya, cuma yang nyantol iya. Tapi nih. ada yang nyantol apa nggak sih? Kayaknya sih aku kurang tahu. Kalau sepengetahuan aku sih kayaknya nggak terlalu banyak, ataupun ada pun cuma jarang gitu loh. Gitu. Jadi ya begitu. Mungkin nggak tahu ya, kita ntar kapan-kapan kita narasumber dari STM di Budut, mau SM1, 5, PG4, PG5 akan kita tampilkan, kita adu versi benar gak anak STM berorientasi dengan anak SMA. Tapi biasanya agak ngeri juga anak STM Budut berorientasi dengan anak SMA, karena pikirannya waktu itu SMA favorit ya kan, belajar ya kan. Tapi seru juga kalau misalnya ada narasumber yang punya kisah romantis STM Budut sama SMA Budut. Iya sih, tapi sih aku sih nggak tahu ya. Yang sepengetahuan aku sih agak jarang banget, soalnya ya itu waktunya kan, karena memang waktunya bener-bener yang nggak pernah ketemu kecuali hari Jumat atau Sabtu itu gitu loh. Jadi full kita sekolah, mereka udah kadang kita pulang mereka baru udah masuk. Kita pulang kan mereka masuk siang kan rata-rata. Jadi kita pulangnya udah jam 3, udah nggak ketemu kecuali ya Jumat Sabtu itu doang gitu loh. Jangan. Nah, Mbak yang terakhir, apa yang Mbak nggak pernah lupa sekolah di Budut selain kisah di jalur? Mungkin pihak guru, ke pihak sekolah, dan kejadian selama 3 tahun. Kejadian 3 tahun sih, ya buat aku sih standar biasa ya, nggak ada yang pokoknya ya lurus-lurus aja lah intinya. Kalau di sekolah aku yang benar-benar lurus-lurus aja. Nggak ada yang disesalin ya kalau di SMA Budut ya? Nggak ada, walaupun jalur itu nggak ada yang disesali, nggak ada yang kenapa sih gue harus masuk situ, nggak ada.
enjoy aja jalan di situ, menikmati banget. Teman-temannya juga kebetulan support banget, enak semua, sekelas juga enak semua. Tapi memang udah lama banget bener-bener kita lost contact nih sama mereka. Tahu sih ada beberapa di Facebook, cuma memang jarang komunikasi kali ya. Jadi bener begitu lulus sudah lulus sampai sekarang. Kalau di channel Bonsai Channel ini, Mbak Rati SMA 1 Budut Milenium mewakili anak SMA 1. Ya, kita sambung silaturahmi di media sosial, Mbak, melalui YouTube, ya kan? Iya. Dan jangan lupa subscribe channel suaminya, SJOC Channel. Ya, pengen tahu Mbak ketemu Bang Koko bagaimana? Ketemunya ini kan rival nih kalau bicara sekolah, kita ketemu nih. Dulu tuh ada reuni akbar di Siniosep. Sebenarnya reuni akbarnya itu karena mama ngajar di situ. Sudahlah kita ikut ke sana. Itu juga nggak ketemu sama ini nih, sama sekali aku nggak melihat dia, sama sekali nggak tahu. Pokoknya jauh dari bayang-bayang lah. Nggak kenal sama sekali, nggak kenal sama sekali. Nah, karena di situ teman-teman semua ya kita ngobrol bareng ya. Nah, ada satu waktu itu dia negur saya, bilang ya karena aku pikir, aku lihat di Facebooknya anak Sinios nih. Ya udah, dia negur ngajak kenalan, ya udah kenalan. Terus dia bilang mau ketemuan. Ya udah kalau mau ketemu ke rumah aja, sekalian ketemu sama mama. Aku bilang mama siapa? Ya udah ketemu ke rumah. Kalau ke rumah juga pasti tahu. Jadi awal dia deketin saya tuh nggak tahu kalau aku tuh anaknya guru. Oh, pas itu baru dia tahu itu anaknya mama ternyata gitu. Dan akhirnya berkelanjutan. Alhamdulillah sekarang kita damai, berkeluarga, sejahtera. Amin, banyak rezekinya. Iya, amin. SJOC Budut yang dulu rival berkolaborasi di sini, akhirnya jadi perkawinan Israel. Ketemu Budut. Akhirnya ada buah hati sekarang. Amin. Pak, salam-salam buat teman-teman yang ini. Mbak kan katanya jauh nih dari dunia perkumpulan Budut. Iya. Ya kan? Mbak gimana nih? Ada mau di teman yang bisa hello kan yang lama nggak ketemu DSM Badan? Semuanya deh buat teman-teman semua SMA 1 seangkatan saya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat semua. Kalau kopi darat kabarin. Iya, kalau ada memang kopi darat, kalau memang ada waktu dan kita berjodoh kita akan ketemu lagi. Iya, gitu. Salam 145 Mbak. Oh, salam 145. Dan salam 134. Salam 134 dan salam Budut. Salam 145 tadi. 145 itu Budut ya. Dan yang terakhir salam hitam. Ya Mbak, makasih telah berbagi di Bonsai Channel, dan channel ini tidak menutup untuk semua anak STM bisa berbagi dan SMA kita, karena gue juga sudah terbiasa di channelnya Bang Andrew Najir 75 Channel, alumni SMA Purnama, dan open untuk Bonsai Channel yang ingin berbagi kisah nostalgia seperti Mbak Rati. Kebetulan dia dari alumni SMA 1 Budi Utomo, bisa berbagi kisah di sini. Ya, sama-sama kita kampanyekan stop tawuran. Stop tawuran. Pelajar. Ya sekian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.